Selamat siang hadirin sekalian, kami dari tim KKN Unpad 2020 akan mempresentasikan mengenai platform kami, yaitu Bentala Aksa. Dalam menyongsong era revolusi industri 4.0, sektor pertanian harus mengikuti perkembangan tersebut untuk memenuhi pencapaian kuantitas minimum dari pemanfaatan air, pupuk, dan pestisida. Hal ini dapat dicapai dengan menargetkan area yang lebih spesifik melalui bantuan teknologi canggih, seperti teknologi penginderaan jauh. Dalam teknologi penginderaan jauh, data yang besar dapat diolah lebih cepat, efisien, dan dapat ditayangkan kembali karena dapat tersimpan dalam bentuk digital. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan pencitraan udara jarak jauh, untuk kebutuhan pertanian, tim KKN Remote Sensing Universitas Padjadjaran melakukan penelitian berupa pengembangan aplikasi berbasis penginderaan jauh yang dinamakan Bentala Aksa, yang memiliki arti melihat bumi dari jauh. Nama tersebut mewakili misi kami, di mana harapannya aplikasi Bentala Aksa dapat membantu sektor pertanian, khususnya untuk wilayah Jawa Barat, serta Pangandaran, dalam mengembangkan potensi pertanian yang dimiliki. Proses pembuatan. Langkah-langkah dalam membuat platform sebagai berikut. Yang pertama, membuka Google Earth Engine sebagai media utama untuk pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, mencari beberapa data citra satelit yang sesuai untuk melihat potensi pertanian. Dapat dilihat pada bagian Earth Engine data katalog. Yang ketiga, membuat kode program untuk platform sesuai parameter-parameter yang diperlukan dalam penentuan kelas kesesuaian lahan berdasarkan jenis-jenis tanamannya. Selanjutnya yang keempat, membuat layout sesuai dengan platform Bentala Aksa agar memudahkan melihat potensi pertanian di Jawa Barat. Yang kelima, run kode yang telah dibuat tersebut. Yang keenam, setelah itu akan muncul platform yang dibuat. Secara umum, saat pengguna membuka aplikasi, tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut, di mana pada tengah layar akan ada peta dan di sebelah kanannya terdapat panel keterangan. Pada peta sendiri untuk aplikasi Bentala Aksa Pangandaran akan ada panel dataset yang berisikan judul dan juga pilihan dataset, panel legenda yang berisikan pilihan legenda dan juga legenda dari panel dari dataset yang dipilih, slider, dan untuk panel keterangan berisikan judul, deskripsi aplikasi, tautan, slider transparansi, dan panel lokasi. Tautan sendiri berisikan petunjuk penggunaan dan juga website untuk aplikasi Bentala Aksa Pangandaran. Dan berikut adalah pilihan dataset yang dapat pengguna pilih untuk aplikasi Bentala Aksa Pangandaran. Lalu untuk Bentala Aksa Jawa Barat secara umum tidak terlalu jauh berbeda, terdapat panel dataset dengan judul dan juga pilihan dataset. Lalu ada panel legenda yang di mana sini sudah bersifat tetap, slider. Dan untuk panel keterangan sendiri secara umum tidak jauh berbeda juga. Terdapat judul, deskripsi singkat dari aplikasi, keterangan atas klasifikasi lahan dari aplikasi, lalu juga tautan, slider transparansi, dan panel lokasi. Untuk tautan sendiri di sini terdapat penambahan referensi terhadap nilai parameter-parameter yang kami gunakan. Dan di sini terdapat pilihan dataset yang dapat dipilih untuk Bentala Aksa Jawa Barat, di mana terdapat 59 pilihan tanaman yang dapat dipilih. Lalu untuk tautan buku petunjuk penggunaan, ketika pengguna mengklik link tersebut, maka tampilan utama dari buku akan seperti berikut, di mana terdapat buku untuk petunjuk penggunaan aplikasi Pangandaran dan juga buku petunjuk penggunaan aplikasi Jawa Barat. Dan untuk nilai parameter yang kami gunakan, di sini terdapat 6 parameter, yang mana untuk 4 parameter sebelah kiri ini yaitu kemiringan lereng, pH tanah, temperatur rata-rata, dan curah hujan digunakan sebagai dasar menentukan klasifikasi jenis tanaman. Dan yang sebelah kanan yaitu NDVI dan ketinggian akan muncul ketika pengguna mengklik suatu titik pada peta. Dan ini adalah dua referensi yang kami gunakan sebagai penentu parameter, yaitu jurnis evaluasi lahan pertanian 2011 oleh
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, dan juga Permenta nomor 79 tahun 2013. Berikut ini merupakan fungsi dan kegunaan dari aplikasi yang sudah dibuat. Aplikasi Bentala Aksa versi Jawa Barat dapat menampilkan klasifikasi kesesuaian lahan terhadap 59 jenis komoditas tanaman. Komoditas ini terbagi menjadi tanaman pangan yang terdiri dari serealia, umbi dan kacang, kelompok hortikultura yang terdiri dari bunga, buah, dan sayur, kelompok rempah dan obat, serta kelompok tanaman industri. Sedangkan untuk aplikasi Bentala Aksa versi Pangandaran dapat menampilkan 3 indeks lahan dan tanaman serta klasifikasi lahan di wilayah Desa Cintaratu dan Citakarya berdasarkan citra satelit yang diambil pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Pengklasifikasian lahan terbagi menjadi lahan dengan air, lahan kosong, bangunan, lahan pertanian, dan hutan. Untuk indeks yang tersedia yaitu indeks vegetasi berguna untuk melihat kesehatan tanaman, indeks klorofil berguna untuk melihat jumlah klorofil atau parameter fisiologis tanaman, serta indeks air tanah. Setelah ini, kami akan menampilkan demo aplikasi Bentala Aksa. Untuk yang pertama mengenai aplikasi Bentala Aksa di Jawa Barat, itu bisa diakses di link bit.ly/Bentala Aksa. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul gambar 2 buah peta. Gambar dua buah peta yang masing-masing menampilkan kesesuaian lahan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari aplikasi ini bisa melihat kriteria kesesuaian lahan terbagi menjadi 4. Itu yang pertama ada S1, lahan yang sesuai, sangat sesuai. Kedua S2, lahan cukup sesuai. Kemudian S3, lahan sesuai marginal. Sedangkan yang keempat itu N, lahan tidak sesuai. Nah, untuk memilih lokasi juga bisa di scroll ke bawah. Di sini terdapat beberapa lokasi yang bisa dilihat untuk pada petanya. Misalkan ini untuk lokasi Bandung. Kemudian ini untuk lokasi Pangandaran. Nah, di sini juga kita bisa melihat grafik atau data yang ditampilkan pada suatu wilayah. Misalkan kita klik di wilayah ini, maka akan menampilkan grafik dan data yang berada pada titik tersebut. Data dan grafik itu bisa dilihat. Mungkin ini cukup lama karena data yang dihimpun itu cukup banyak. Dan di sana juga bisa dilihat ketinggian, kemiringan lereng, pH tanah, temperatur permukaan, dan juga curah hujan pada tempat tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat transparansi dari peta yang berada di misalkan ini di Pangandaran itu dengan menggeser slider pada bagian ini seperti ini. Kemudian di sini ada 59 tanaman yang sudah kami buat. Misalkan untuk jenis kategori pangan, di sini ada padi irigasi. Kemudian contoh untuk rempah dan obat, misalkan akar wangi. Nah, bisa terlihat. Terus misalkan lagi untuk tanaman hortikultura, aster misalkan. Nah, terus misalkan tanaman industri, tembakau.
bisa dilihat juga. Nah, jadi kita bisa memilih tanaman dan membandingkannya antara satu dengan yang lainnya dengan memilih tanaman pada peta kesesuaian lahan. Dan jika ingin melihat full, maka tinggal slider ini ke bagian kiri ataupun ke bagian kanan. Seperti itu. Untuk aplikasi yang kedua itu bisa diakses di bit.ly/bentala-aksa-p. Ini aplikasi tentang kriteria-kriteria yang didapat di daerah, khususnya di daerah Pangandaran. Nah, bisa dilihat. Untuk lokasinya ada 3 lokasi yang bisa diakses, itu Pangandaran, Cintaratu, dan juga Cintakarya. Misalkan kita melihat di daerah Cintaratu. Nah, untuk melihat transparansi peta juga sama seperti sebelumnya dengan menggeser pada bagian ini. Nah, mungkin bedanya dengan yang sebelumnya, pada aplikasi ini lebih spesifik ketelitiannya, dan juga kriteria-kriteria yang dapat dipilih ada 4 kriteria, yaitu klasifikasi lahan, indeks vegetasi, indeks klorofil, dan juga indeks air tanah. Nah, untuk melihat tiap klasifikasi ini kita bisa memilih pada masing-masing itu pada 3 waktu yang berbeda. Misalkan kita melihat klasifikasi lahan pada tahun 2015 dengan klasifikasi lahan pada tahun 2018. Nah, kemudian kita ingin melihat indeks vegetasi pada tahun 2016 dengan indeks vegetasi pada tahun 2018, sehingga kita bisa ubah legendanya ke indeks vegetasi. Seperti ini. Mungkin bisa dilihat lagi lokasi Pangandaran. Nah, bisa dilihat. Kemudian misalkan jika kita ingin indeks klorofil dengan indeks klorofil pada tahun 2018 2018. Bisa dilihat. Kemudian kita ingin melihat indeks air tanah pada tahun 2018. Dan juga warna alami pada tahun 2015 dan juga 2018. Nah, bisa dilihat perbedaannya dengan peta yang sebelumnya. Jadi tampilan yang dihasilkan pun ini sangat teliti sekali. Pada data ini juga kita bisa menampilkan beberapa grafik yang sama seperti aplikasi sebelumnya, yaitu tentang ketinggian, kemiringan lereng, pH tanah, temperatur permukaan, curah hujan, dan juga grafik NDVI atau tingkat kesehatan tanaman yang berada di daerah Pangandaran dengan ketelitian lebih tinggi. Nah, jika kita ingin mendownload grafiknya, bisa diklik pada bagian ini. Kemudian pilih download.
Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi dari dua aplikasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.